Oke, selamat pagi semua. Eh, Seperti yang telah diutarakan oleh Bu Sundari tadi bahwa pengumuman mengenai fundamental data Amerika Serikat tidak terlalu bagus meskipun terjadi pertumbuhan, namun terjadi penurunan pada beberapa periode ke belakang. Secara gradual Desember 2014 hingga ke pada bulan ini, pengumuman pada bulan Mei, yaitu data bulan April diumumkan sebesar 169.000 dari 275.000 bulan Desember 2014. Penurunan yang terus berlangsung ini membawa kekhawatiran selanjutnya terhadap para pelaku terhadap pertumbuhan dari perekonomian di Amerika seperti biasa. Kemudian tadi malam juga Fed Chair Yellen menyatakan bahwa instabilitas yang terjadi sekarang masih dalam taraf normal, belum membutuhkan tindakan-tindakan lebih lanjut untuk merubah seluruh fundamental ekonomi atau merubah akibat yang disebabkan oleh kebijakan yang akan dilaksanakan sekarang. Kemudian juga masih tetap menandakan bahwa perubahan tingkat suku bunga terus berlangsung hingga tahun 2015 ini. Namun belum secara pasti kapan akan dilaksanakan perubahan tersebut. Dan kalau kita melihat dari ADP, National Employment, yang didata dari statistik automatic data processing, bahwa pertumbuhan dari beberapa sektor ternyata memberikan pengaruh terhadap total yang diumumkan menurun. Kita langsung melihat dari historical data trend yang terjadi, meskipun tren yang terjadi dari tahun 2010 hingga 2015 dalam keadaan positif, namun di dalam tren terdapat tren-tren kecil terus mengalami penurunan dari bulan Desember hingga ke bulan April 2015 saat ini. Kemudian dibandingkan data dari Biro Pusat Statistik dibandingkan dengan ADP, sebetulnya tren yang terjadi masih tetap di dalam garis tren yang sama, ya, garis tren yang sama, meskipun ADP sendiri menyatakan bahwa kemarin ya menyatakan bahwa perubahan yang terjadi sebesar 50.000 tenaga kerja baru dapat merubah keadaan non-farm payroll yang akan dilaksanakan pada hari Jumat besok. Namun secara keseluruhan kita melihat di sini bahwa tren jangka panjang mengatakan bahwa dalam keadaan baik, kemudian dalam jangka pendek sedikit penurunan. Kemudian ini dari sektor industri yang saya telah sebutkan di atas tadi, bahwa terjadi penurunan yang cukup membuat pengaruh, yaitu tingkat manufaktur sebesar minus 10.000 yang memberikan kontribusi negatif terhadap penurunan dari automatic data processing yang diumumkan pada tadi malam. Manufacturing, penurunan ini lebih banyak disebabkan oleh keadaan musim yang terjadi pada saat ini, kemudian juga dari perubahan harga energi yang terjadi, sehingga kebutuhan terhadap manufaktur sedikit melambat. Hal ini yang menyebabkan juga bahwa tenaga kerja juga terserap sedikit. Kemudian yang terdata di sini adalah sisi transportasi yang meningkat, disebabkan efisiensi dari kendaraan mempergunakan bahan bakarnya, sehingga mengakibatkan dari national employment dari total lebih banyak diberikan kontribusi oleh bidang jasa transportasi. Kemudian yang kedua adalah business service, yaitu sebesar 34.000 data memberikan pengaruh kontribusi terbesar setelah di bidang transportasi. Kemudian kita melihat dari sisi perusahaan, banyaknya perusahaan yang mempekerjakan antara 50 hingga ke 499 orang. Menengah, sebetulnya dari taraf menengah, bisa dibilang padat karya juga bukan, kemudian efektif untuk perusahaan yang memperkerjakan sedikit tenaga kerja juga bukan. Jadi kita melihat di sini tingkat efektivitas mempergunakan tenaga kerja sepertinya lebih baik, lebih banyak diberikan kontribusi oleh perusahaan-perusahaan yang mempergunakan tenaga kerja menengah. Kemudian yang kedua,
Dari tenaga kerja yang dipergunakan oleh perusahaan antara 1 sampai 19 orang ternyata memberikan kontribusi yaitu sebesar 54.000. Kemudian di tengah-tengahnya yaitu perusahaan yang mempekerjakan dari tenaga kerja 20 hingga 49 orang memberikan kontribusi yaitu 40.000 orang. Nah, dari keseluruhan ini kita bisa baca bahwa kebutuhan tenaga kerja yang dilakukan oleh Amerika Serikat pada bulan April kemarin lebih banyak disebabkan oleh perusahaan-perusahaan yang mempergunakan efisiensi tenaga kerja, bukan merupakan padat karya, penerapan padat karya. Hal inilah yang dapat diperkirakan bahwa non-farm payroll besok terjadi sedikit perlambatan atau mengalami perlambatan dikarenakan kontribusi terhadap penggunaan tenaga kerja dilaksanakan semakin efisien dari sisi perusahaan. Terbukti kita melihat data-data statistik yang dilakukan pada hari Rabu tadi malam, kontribusi yang dilaksanakan adalah lebih banyak diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang mempergunakan efisiensi tenaga kerja. Kemudian dari China PMI sendiri terlihat memang sedikit perlambatan manufacturing yang terbaca di sini dari 52,3 menjadi 52,9 di luar forecast atau di bawah forecast 53,1. Kemudian kalau kita melihat di sini memang masih dalam keadaan kontraksi, masih di atas 50 angka indeks. Kemudian kalau kita melihat dari tingkat service itu memang meningkat ya tadi malam memang meningkat pengumumannya. Namun dari sisi manufacturing mendekati ke angka 50 yang merupakan angka yang terjadi sedikit melambat. Kemudian dari sisi composite juga terjadi kekhawatiran terjadi perlambatan dari sisi manufaktur di China. Secara garis besar kita melihat dari sisi pertumbuhan dari China sendiri membawa pengaruh pertumbuhan yang stagnan dari sisi manufaktur, kemudian dari sisi bisnis baru terlihat meningkat, kemudian juga dari keseluruhan data-data employment yang terjadi penurunan. Kemudian dari sisi Australia kemarin telah diumumkan bahwa tingkat suku bunga diturunkan sebesar 2%, efektif terjadi pada bulan Mei tanggal 6 kemarin. Dimulai tahun 2013 dimulai dari 3% hingga penurunan yang cukup besar di Australia untuk tingkat suku bunga yaitu ke angka 2%. Kemudian dia akan meningkatkan dari business confidence index yang terjadi pada bulan Maret terbaca 2,5%. Kemudian yang diharapkan adalah angka 5% atau angka yang terbaik yang dicapai tahun 2015 ini. Kemudian tahun 2013 menempati posisi yang cukup lumayan yaitu sekitar 12% di angka Business Confidence Index. Sepertinya perjuangan untuk Australia, fundamental Australia mengarah ke sana. Kemudian dari sisi manufacturing ternyata kontribusi yang terbesar untuk peningkatan pertumbuhan di Australia bukan dari sisi mining, disebabkan mining sendiri tidak cukup besar untuk mempengaruhi dari kontribusi terhadap GDP. GDP tetap diberikan kontribusi oleh sisi non-mining dari Australia. Mining sendiri memberikan kontribusi sebesar sebesar 5%, kemudian non-mining memberikan kontribusi sebesar 15%. Meskipun keduanya sama-sama turun, namun masih tetap dari sisi non-mining memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan GDP di Australia sehingga membawa pengaruh penurunan dari Australia dolar terhadap US dollar. Kemudian hari ini juga diumumkan Australia untuk fundamental data employment change negatif dari 48,1 menjadi 2.900 tenaga kerja. Kemudian juga unemployment rate yang terjadi meningkat dari 6,1 menjadi 6,2%. Demikian dari fundamental singkat sembari kita menunggu sebetulnya data-data penting yaitu esok hari yaitu non-farm payroll. Ya Pak Dwi, kalau dilihat untuk
Amerika sendiri memang ADP National Employment Report-nya menunjukkan bahwa perusahaan swasta di Amerika hanya menambah 169.000 ya. Dan ini cukup mempengaruhi pergerakan dolar terhadap euro, di mana kemarin terlihat dolarnya menyentuh level terendah terhadap euro sejak akhir Februari lalu. Ditambah kenaikan pada yield obligasi di Eropa yang memicu tingkat permintaan euro terhadap dolar ya. Mungkin nanti sedikit dibahas Pak Dwi di teknikalnya, silahkan. Nah, ini dia performa yang terjadi di dolar setelah beberapa fundamental yang cukup negatif dilaporkan, kemudian pertumbuhan yang tidak menggembirakan langsung membawa pengaruh sebetulnya di sini di pergerakan dolar melambat. Harian kemarin pergerakan dolar range yang dibentuk cukup tinggi, dari tertinggi 95.22 menjadi harga terendah 93.88 angka dolar indeks. Kemudian pergerakan dolar indeks masih berada di bawah dari garis trendline yang kita buat, yaitu di bawah pergerakan yaitu di bawah 94.82. Hingga saat ini masih pergerakan dolar kita melihat masih dalam keadaan penurunan, sehingga kita masih menganggap bahwa pergerakan dolar ini, indeks ini masih dalam keadaan drop. Kemudian dari sisi di sini reaksi dari support-support yang terbentuk kemarin juga telah terbentuk untuk breakout di 94.63. Hingga saat ini kita tinggal menunggu breakout di 93.99 hingga selanjutnya mengarah ke 93.57. Pergerakan dolar secara keseluruhan untuk daily mengalami penurunan, kemudian mingguan juga mengalami penurunan dengan chart 4 jam mengarah langsung ke angka 93.94. Kemudian yang lainnya kita melihat pergerakan di pound sterling. Nah, ini dia pound sterling. Meskipun dalam keadaan meningkat, telah beberapa kali di sini high yang terbentuk atau terjadi breakout, karakter yang terjadi kemarin terus meskipun dalam keadaan meningkat terus mengalami spek menurun kembali. Fundamental yang terjadi di pound sterling saat ini atau di Inggris UK saat ini adalah election tanggal 7 Mei ya. 7 Mei sedikit banyak mempengaruhi pergerakan di pound sterling, namun lebih bijaksana kita mengambil keputusan untuk transaksi adalah secara teknikal. Teknikal tetap mengarahkan pound sterling trend dalam keadaan up meskipun saat ini masih berada di tengah-tengah antara harga resisten maupun support. Dalam arti kata kita tinggal menunggu breakout di 1.52618 untuk pengambilan posisi buy kembali. Kemudian target di 1.529 untuk target jangka pendek untuk pound sterling. Secara daily, chart daily sendiri masih dalam keadaan up setelah mengalami koreksi ya, Di sini koreksinya juga ini dia di 61.8 mental ke harga diperkirakan ke 1.54980. Kemudian awal-awal terjadi naik kembali antara dua candle yang terjadi, 2 hari yang terjadi. Saat ini hari kedua setelah mengalami harga terendah di 61.8 yaitu di 51460. Kemudian yang terjadi saya lihat pound sterling dalam keadaan up, memanfaatkan koreksi yang terjadi, kemudian memanfaatkan terjadinya pelemahan di dolar indeks. Kemudian di dolar yen kita melihat ya, dolar yen memasuki kembali symmetrical triangle. Kemudian di sini merespon cukup bagus di harga resisten yang telah terbentuk sebelumnya yaitu di 120.064. Kemudian target untuk penurunan kita arahkan ke 118.57. Kemudian jangka pendek untuk yen, ya, jangka pendek untuk yen kita melihat di sini pergerakan, saya hapus dulu. Jangka pendek untuk yen memanfaatkan posisi short di sini. Setelah kemarin terbentuk untuk tren ada berapa kali swing ya? 1 kali dan 2 kali swing di sini. Kemudian range yang terjadi 836 pips di Monex Trader.
Kemudian momentum ini dapat kita manfaatkan untuk keadaan sell di yen untuk saat ini juga, dengan batasan di 120.047 untuk stop loss sell, sehingga kita dapat membatasi kerugian di angka tersebut. Kerugian yang terukur masih cukup terlihat di pergerakan di dolar yen sebesar 836 pips pada harga terendah kemarin. Apabila kita melihat pergerakan harga ini, risiko semakin kecil, yaitu di 528 pips. Masih berada di bawah angka 1 lot standar di Monex Trader. Jadi sebesar 53% ya keadaan negatif apabila kita mengambil posisi sell saat ini juga. Kemudian di pound sterling sudah, kemudian di Australia dollar terhadap US dollar. Nah, ini dia. Masih berada sebetulnya jangka panjang masih berada di bawah resisten yang terbentuk. Kita melihat di sini di resisten di 0.80251. Kemudian saat ini meskipun terjadi penurunan setelah tadi pengumuman negatif di Australia dollar terhadap US dollar, pengumuman yang terjadi di Australia terhadap unemployment rate yang negatif, kemudian saat ini terus harga merangkak jauh ke angka 0.79633. Kemudian target untuk peningkatan terbatas di 0.80240 untuk technical di Aussie. Kemudian di dolar Kanada cukup menarik, tren masih dalam keadaan turun, kemudian range yang terjadi juga tidak terlalu besar, dapat kita manfaatkan untuk dalam keadaan sell di dolar Kanada. Kemudian target di 1.19448. Kemudian harga ini yang merupakan harga yang telah terjadi pada periode tanggal 29 April ya. Kemudian diulangi lagi pada tanggal 6 Mei. Kita menjadikan patokan support yang kuat di 1.1937. Kemudian di komoditi kita melihat kemarin juga crude oil inventories dilaporkan menurun dari 1,9 million barrel mingguan di Oklahoma menjadi minus 3,9 million. Jadi terus menurun, mengakibatkan pergerakan dari harga minyak sempat menyentuh ke angka 60.67. Kemudian saat ini tren masih dalam keadaan naik. Kemudian kita dapat memanfaatkan untuk jangka panjang atau jangka menengah ya, bisa dikatakan seperti itu, karena fundamental sendiri, fundamental yang terjadi dari sisi supply, setelah beberapa kali supply yang menurun, kita manfaatkan untuk posisi beli di minyak dengan batasan resiko di 58.19 sebelum dia mengarah kembali ke angka ke $50. Kemudian di emas, setelah Janet Yellen berpidato yang menyatakan bahwa stabilitas ekonomi di Amerika Serikat masih dalam taraf wajar, mengakibatkan pergerakan di emas mengalami penurunan hingga saat ini. Kemudian harga yang terjadi masih berada di bawah resisten yang terbentuk jangka panjang di 199.43. Kemudian target swing terakhir masih ke 1170.72. Demikian Bu Sundari. Ya Pak Dwi, bisa dibahas mengenai indeks saham Asia Pak Dwi? Oke. Asia untuk Nikkei saya kira masih dalam keadaan drop juga, mengikuti dari pergerakan yang terjadi di dolar yen. Saya kira di sini ada momentum untuk mempergunakan head and shoulder, kemudian dari wave kelima dari Elliott wave terbaca juga di sini, kemudian juga rising wedge yang terjadi dapat dimanfaatkan setelah breakout di 19853. Kemudian kita melihat untuk Fibonacci, saya mengambil dua swing terakhir setelah menempuh garis keseimbangan 50% Fibonacci telah terbentuk, yaitu di 19580, kemudian saat ini di 19239, yaitu 19.239 keadaan Nikkei drop, kemudian target ke 18.935.
pergerakan yang Nikkei cukup atraktif untuk pergerakan kemarin. Kemudian hari ini juga dapat kita manfaatkan, memanfaatkan momentum rising wedge atau reversal point yang terjadi di Nikkei setelah menempuh harga tertinggi di 20.225. Sementara saya masih melihat untuk di Nikkei masih dalam keadaan drop, ya, dalam keadaan drop di chart daily maupun chart untuk jangka pendek di sini. Kemudian jangka pendek target di 19.147. Kemudian di KOSPI juga sama dalam keadaan drop di sini. Tren yang terjadi sangat mudah kita mengambil Fibonacci swing yang terjadi swing dominan. Yang terakhir kemudian target di 21.21 untuk sell. Kemudian di Hang Seng pengumuman terhadap penurunan tingkat PMI service yang terjadi di Hang Seng kemarin telah menyebabkan pergerakan Hang Seng mengalami penurunan. Hingga saat ini pembukaan juga terjadi open gap, open di 27.486, kemudian saat ini terus mengalami penurunan. Kemudian kita melihat dari swing yang mengakibatkan penurunan di sini, momentum yang terjadi, kita dapat memanfaatkan penurunan ke 27.191. Kemudian batasan resiko kita batasi ke angka 27.710 untuk pergerakan di Hang Seng. Demikian Bu Sundari beberapa ulasan singkat mengenai pergerakan hari ini ataupun fundamental yang terjadi kemarin. Nah, ini dia. Silakan disimpulkan Bu. Ya, Pak Dwi, terima kasih atas informasinya. Untuk mata uang, kita masih terfokus terhadap dolar ya, dolar Amerika, di mana kemarin masih sempat melemah dan akibat data ADP National Employment Amerika yang mengalami penurunan, dan kita menunggu data non-farm employment change besok ya Pak ya, pada hari Jumat untuk Amerika. Kemudian juga data unemployment rate untuk Amerika, di mana prediksinya turun dari 5,5% menjadi 5,4%. Besok kita lihat data yang keluar bagaimana. Kemudian dari Inggris, untuk Inggris pound sterling ya, untuk pound sterling trennya masih mengalami kenaikan, dibantu oleh indeks sektor jasa Inggris yang memberikan outlook yang lebih optimis dibandingkan sektor manufaktur dan konstruksi di bulan April. Untuk Kanada juga mengalami penguatan terhadap dolar, dibantu oleh penguatan dari komoditi minyak ya. Selain itu juga PMI untuk Kanada mengalami kenaikan dari sebelumnya di 47,9 menjadi 58,2 di bulan lalu. Ya Bu, dari spread kita sudah kecil ya. Oh iya, betul sekali Pak. Per hari Senin kemarin ya, sudah dimulai dari 0, dan itu cukup mempermudah bagi nasabah dalam bertransaksi ya, karena nilai BF-nya jauh lebih rendah, begitu Pak Dwi. Ya, saya euro dolar sekarang dimulai dari 0 spreadnya. Bit sama as 0, kemudian saat ini bergerak ke angka 0,3 pips ya, yang terjadi pergerakan di euro terhadap US dollar. Dan ini dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua untuk mendapatkan BEP yang cepat. Oke, ya, terima kasih Pak Dwi. Untuk hari ini data yang akan keluar nanti malam dari Kanada ada building permits, di mana data yang diprediksi mengalami kenaikan. Dari sebelumnya minus 0,9%, diprediksi naik menjadi 2,1%. Kemudian dari Amerika nanti malam ada data unemployment claims, di mana data yang diprediksi mengalami kenaikan dari sebelumnya 262.000, diprediksi naik menjadi 277.000. Oke, saya rasa cukup sekian untuk morning briefing hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dwi yang telah memberikan informasi di morning briefing hari ini, dan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi di morning briefing pada hari Kamis ini. Semua materi yang terdapat dalam morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading.
Namun demikian, kami berusaha menyajikan informasi terbaik bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sudah masuk komputer.